Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Margareta Valencia Bagarian dengan NIM CN0E021021. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses audit kinerja. Langsung saja. Struktur audit kinerja terdiri dari tahap-tahap audit, elemen masing-masing tahap audit, tujuan umum masing-masing elemen, dan tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas tahap pengenalan dan perencanaan, tahap pelaksanaan audit, tahap pelaporan, dan tahap penindaklanjutan. Tahap pengenalan dan tahap perencanaan yaitu survei pendahuluan, review sistem pengendalian. Kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program penilaian ekonomi dan efisiensi. Kriteria yang digunakan untuk menilai reliabilitas data dibagi dalam dua area. Yang pertama ada proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data. Prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan perhitungan data untuk memastikan integritas data. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan terhadap dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data. Kecukupan pelaporan data. Data yang dikumpulkan dan dihitung dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu. Selanjutnya itu tahapan audit. Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen yaitu telaah hasil program, telaah ekonomi dan efisiensi, telaah kepatuhan. Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari identifikasi lingkungan manajemen, perencanaan dan tujuan, struktur organisasi, kebijakan dan praktik, sistem dan prosedur, pengendalian dan metode pengendalian, sumber daya manusia dan lingkungan fisik, praktik penempatan karyawan, analisis fiskal, dan investigasi khusus. Selanjutnya tahapan pelaporan. Ada 3 langkah utama yang penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis yaitu persiapan, penelaah, dan pengiriman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan audit kinerja. Yang pertama, laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Audit tidak boleh overstate. Informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Ada beberapa keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar mampu menghasilkan laporan yang efektif. Yang pertama, keahlian teknis, keahlian manajerial, keahlian interpersonal. Tahap penindaklanjutan atau follow up. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain dasar pelaksanaan follow up, pelaksanaan review follow up, batasan follow up, implementasi rekomendasi, 5. Pemeriksaan kembali secara periodik. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.